Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Ketika pedang tulang menembus tubuh Minglang, Minglang sedang memandangi bangkai ular berbulu itu, memastikan bahwa ular itu sudah tidak bernyawa sama sekali. Ia memikirkan perawatan selanjutnya, dan hatinya terasa tenang. Ketenangan hati yang sedikit inilah yang membuatnya tidak bereaksi terhadap pedang di belakangnya. Meskipun ia telah mengantisipasi bahwa rekan-rekan seperguruannya mungkin akan memperebutkan harta karun itu, jika mereka benar-benar terluka parah, mereka akan terdeteksi oleh tas brokat dan langsung didiskualifikasi. Jadi ia tidak terlalu banyak berpikir. Rasa sakit yang hebat itu bagaikan pisau yang merobek daging dan merobek dadanya. Pedang itu dengan akurat menembus lautan Qi, merusak lautan Qi dan menghancurkan kekuatan spiritualnya. Ini adalah luka yang tak dapat disembuhkan dalam jangka pendek. Di tengah teriakan Minglang, kekuatan spiritual yang melonjak memicu angin kencang, bertiup ke segala arah. "Adik junior, apa yang kau lakukan?" teriak seseorang. Ning Xiaoling berteriak, "Dia bukan Kuwu." Lari, Minglang tanpa ragu, dan memanggil roh. Itu adalah seorang prajurit berbaju zirah emas. Ia jarang menunjukkan semangatnya sebelumnya, tetapi kini ia tak bisa lagi menyembunyikannya. Saat bayangan Dharma prajurit berbaju zirah emas itu muncul, seekor ikan mas hitam murni melompat keluar. Ikan mas itu, bagaikan lukisan tinta, mengguncang ruang. Inilah semangat bawaan Minglang. Dalam situasi hidup mati ini, semangat prajurit itu, bagaikan roh yang diperoleh, melompat maju bersama ikan mas hitam bawaan, menyerbu ke arah Kuwu. Alam Kuwu belum mampu menghancurkannya, jadi ia menghindari serangan itu untuk sementara, menarik pedang tulangnya, dan menangkis serangan ledakan Minglang. Sisik-sisik putih mengembun di udara di hadapannya, membentuk perisai yang menyerap serangan balik Minglang. Minglang mencengkeram dadanya. Tanpa waktu untuk mengobati luka-lukanya, ia mengambil tindakan drastis untuk menusuk Qi Hai yang bocor untuk sementara. Ia berputar cepat, sambil menghunus pedangnya. Qi pedang melonjak keluar, mengembang seketika, memenuhi sebagian besar aula dalam sekejap. Kuwu tak mau menyerah, menebas arus udara yang datang. Kemudian, mengumpulkan kekuatan, ia menerjang maju. Energi pedang menjelma menjadi ular putih raksasa, rahangnya menganga saat menerjang Minglang. Di antara keduanya, kehampaan runtuh. Cahaya putih dan hitam bertabrakan dan kusut, mengaduk angin kencang. Murid-murid lainnya mundur, membentuk formasi pelindung. Seorang gadis muda, tertegun oleh apa yang terjadi, berdiri di sana, gemetar, tak mampu bergerak. Ning Xiaoling, dengan hati kesatrianya, bergegas maju, meraih pinggang gadis itu sebelum arus udara mencapainya, menariknya kembali. Seketika, ia membentuk medan pedang untuk menghalangi kedua pria itu. Setelah gelombang kejut energi pedang menghilang, gadis muda itu akhirnya tersadar. Ia memeluk lengan Ning Xiaoling dan tergagap, "Terima kasih. Terima kasih." Ning Xiaoling melirik ke belakangnya, menggigit bibirnya. "Aku sangat berterima kasih untuk ini. Jadi, bantu aku mengawasi barang-barang ini. Ini bukan harta karun ajaib, tapi sangat penting. Jangan sampai hilang, mengerti?" Gadis muda itu berpikir, "Aku bukan orang yang berani, tapi aku tidak bodoh. Bagaimana mungkin tas ini begitu menggembung? Bagaimana mungkin berisi harta karun ajaib?" "Oke." Gadis muda itu setuju. Ning Xiaoling melepaskan ikat rambutnya, mengikat tas besar itu erat-erat, dan menyerahkannya kepada gadis muda itu. Wanita muda itu mengambil tas itu dan berseru, "Kenapa berat sekali? Pokoknya, awasi. Jangan dibuka atau diberikan kepada siapapun, atau aku akan menghajarmu," perintah Ning Xiaoling dengan sungguh-sungguh. Wanita muda itu menarik tas besar itu, bertanya-tanya apakah ada mineral berharga di lembah spiritual ini. "Yang lain datang ke sini untuk berburu harta karun, tapi kau datang ke sini untuk menambang. Adik perempuan ini sungguh tidak biasa." Dia mengangguk. Ning Xiaoling berbalik. Di belakangnya, sisa-sisa tabrakan telah berakhir. Minglang kalah telak dan terbanting ke dinding. Sang jenderal dan ikan hitam itu hancur berkeping-keping. Saat tubuhnya perlahan meluncur turun, ia jatuh ke dalam reruntuhan ular berbulu itu. Untungnya, ular berbulu itu benar-benar mati, kalau tidak, ia pasti langsung terkubur di perut ular itu. Kuwu berdiri di tangga batu, menyeka darah dari sudut bibirnya dan tersenyum tipis. Minglang berada di alam Istana Ungu, dan ia baru saja melangkah kembali ke Istana Ungu. "Siapa, kau?" Minglang memegang sisik ular itu dengan tangannya yang berdarah. Ia berdiri dengan susah payah. Rasa sakit di lautan Qi-nya seperti ada tangan yang menekan kepalanya. "Itu ular putih." Suara Ning Xiaoling terdengar. Ia telah menghunus bilah pedang yang patah di tangannya, dan bilah pedang itu mengarah tepat ke arah Kuwu berdiri. Ular putih. Murid-murid lain yang bersembunyi di dekat dinding dan memikirkan masa depan mereka merasa ngeri. Kuwu menatap Ning Xiaoling. Ia tidak terburu-buru menyerang, hanya menyarungkan pedangnya. Dia tersenyum dan bertanya, "Aku penasaran, bagaimana kau tahu itu?" Ning Xiaoling menatapnya, mencari-cari kesalahan dalam gerakannya sambil perlahan menjelaskan,
Aku kebetulan mendengar ledakan pertempuran singkat ketika melewati lembah ular putih, tetapi ketika aku menemukan tempat itu, hanya ada genangan darah. Aku mencarinya, tetapi yang kutemukan hanyalah sebilah pedang kecil yang patah. Tidak ada yang lain. Aku berasumsi seorang murid telah diserang di sana, dikalahkan dalam satu serangan, lalu membuka kantong brokat dan melarikan diri dari lembah. Tapi aku baru menyadari bahwa pedang patahmu dan pedang yang kutemukan sangat cocok. Dengan tingkat kultivasi yang kau tunjukkan, mustahil bagimu untuk melarikan diri dari lembah ular putih tanpa meninggalkan jejak. Kau adalah roh ular putih. Kau mencuri pedang patahku dan menyamar sebagai dirinya, tetapi kantong brokat itu tak bisa disamarkan. Tentu saja, yang pertama kali membuatku curiga adalah saat kau membunuh ular berbulu itu, kau muntah darah. Lukamu tidak separah saat kau meninggalkan aula, tetapi bahkan setelahnya, saat kau sedang memulihkan diri, lukamu justru semakin parah. Ning Xiaoling berbicara dengan tenang. Semua orang mendengarkan, saling berpandangan dengan bingung. Mereka langsung berpikir, seolah-olah otak ular berbulu itu telah dilahap oleh cacing pemakan otak. Serangannya tak masuk akal, seperti lalat tanpa kepala yang berlarian. Jadi ular berbulu ini telah meninggalkan tubuhnya sendiri dan menyamar sebagai seorang pemuda. Kejahatan yang sebenarnya begitu dekat dengan mereka. Rasa dingin menjalar di punggung mereka. Kuwu menatapnya, mengulurkan tangan untuk menyeka darah di sudut bibirnya, dan tersenyum, kau pintar sekali. Kau bicara sebanyak itu, apa kau mencoba mengulur waktu agar Minglang pulih? Jangan berhayal, lukanya tidak akan pulih dalam 10 hari atau setengah bulan. Tidak, bisa pulih malam ini, karena mayatnya tidak akan terluka. Pedang di tangan Ning Xiaoling bersinar merah. Ia menatap Kuwu dan berkata dengan dingin, aku masih tidak mengerti. Aku baru saja mencurigaimu sebelumnya. Bahkan jika kau mengatakannya, kau bisa menjelaskan mengapa kau tiba-tiba bertindak untuk membuat pertarungan hidup dan mati. Meskipun kau berada di alam pengadilan ungu, tidak sulit bagi tetua sekte roh kuno untuk membunuhmu. Kuwu berkata, awalnya, aku ingin terus berpura-pura, lalu mencari cara untuk melarikan diri setelah meninggalkan lembah roh, tapi... Ia menatap Ning Xiaoling dengan tatapan muram, tapi kau muncul. Aku, Ning Xiaoling bingung. Kuwu menatap bilah pedang patah di tangannya, mendesah, dan berkata, kadang-kadang aku benar-benar tidak yakin dewa mana yang ada di belakangku, yang membawa semua harapan hidup kepadaku di hari yang sama. Ning Xiaoling menggenggam bilah pedang patah di tangannya. Cahaya merah tua memancar dari bilah pedang yang ramping dan patah itu, bagaikan lentera yang menyala di dunia bawah. Kuwu menatap cahaya bilah pedang yang patah itu, bagaikan seorang lelaki rindu yang menatap bulan. Tahukah kau apa yang kau pegang di tanganmu? Ning Xiaoling menggeleng pelan, menyadari asal-muasal bilah pedang itu yang mulia. Kuwu tertawa, tawa yang tak lagi manusiawi, lebih mirip ratapan ular, ekornya bergetar dalam kegelapan. Ini salah satu pedang Dewa Hades. Sentu, meskipun belum lengkap, aku berterima kasih atas bantuanmu untuk mengambilnya. Dengan pedang ini, sayangnya, tak seorang pun akan bisa menemukanku kecuali wanita itu. Tawa Kuwu yang melengking menggetarkan aula. Ia menatap bangkai ular berbulu yang tergeletak di tanah, raut kesedihan terpancar di wajahnya. Itulah dirinya di masa lalu. Jika ia bisa merebut bilah pedang yang patah ini, ia bisa menulis legenda barunya sendiri. Tawa melengking ini menghancurkan hati keempat murid lainnya. Seorang murid laki-laki, tak tahan lagi menahan tekanan, berlari keluar aula. Beberapa bahkan langsung meninggalkan kompetisi lembah roh, membuka kantung brokat mereka dan berusaha melarikan diri. Kuwu Jun tak berusaha menghentikan mereka. Ia tahu jembatan Nahe kini buntu, istana diselimuti lautan kabut hantu, dan koneksi kantung brokat dengan dunia luar terputus total. Ini adalah tanah terlarang, dan tak seorang pun bisa lolos. Ning Xiaoling merasa seolah kembali ke kota Linhe. Namun, di kota Linhe, ia berdiri di hadapannya bersama kakak-kakak senior dan adik perempuannya, si Anger, merasa aman tak peduli bagaimana penampilannya. Kini, di sebelah kanannya berdiri Minglang, terluka parah dan tak mampu bertarung lagi, sementara di belakangnya seorang gadis muda, gemetar seperti hamster, bersembunyi di balik karung besar. 3 murid lainnya ketakutan dan berlarian, semangat juang mereka pupus. Tanpa sadar, ketika bahaya menerjang, ia justru berdiri di garis depan. Aku tidak tahu apa itu Sentu, tapi itu cocok untukku, jadi aku tidak akan memberikannya padamu, kata Ning Xiaoling dengan tenang. Lautan kinya bergejolak di dalam dirinya, kekuatan spiritualnya melonjak, dan niat pedang serta energi dunia bawah mengalir di sekujur tubuhnya, sebuah pemandangan yang luar biasa. Kuwu mengamati ekspresinya tanpa rasa khawatir. Ia tahu alam panjang umur wanita muda itu cukup mengesankan, tetapi alam istana ungunya juga luar biasa. Aula tiba-tiba menjadi kosong. Cahaya terang benderang. Dari jalan yang mereka lalui, kabut gelap membumbung bagai air, menyelimuti mereka. Ning Xiaoling merasakan sedikit niat membunuh. Tanpa ragu, ia mundur, tubuh mungilnya melengkung seperti busur. Ia menggenggam pedang itu dengan kedua tangan, perlahan memutar lengannya dan membawanya ke pipi kanannya.
Cahaya pedang itu menyinari matanya dengan warna merah tua yang samar. Kuwu menggenggam pedang tulang, melayang ringan ke atas. Wanita muda itu, yang bersembunyi di balik tas, merasakan kilatan cahaya di depan matanya. Tubuh Ning Xiaoling, tegang bak citah, tiba-tiba beraksi, jejak cahaya merah dan jubah putih berjatuhan dalam bayangan yang tak terputus. Pedang yang dipegang di sisi kanannya berputar dan menusuk ke depan, ujungnya menembus angin, mengirimkan semburan udara putih tipis yang berputar-putar. Tubuhnya bagaikan tombak yang dilempar. Warna aneh melintas di wajah Kuwu, dan ia pun tenang sejenak. Meskipun Sentu adalah pedang yang tak tertandingi, wanita muda itu belum menguasainya. Saat Ning Xiaoling menerjangnya, dengan pedang patah di tangan, sosok Kuwu tiba-tiba berubah, pedang tulangnya membentuk busur yang tak terputus. Kuwu mengayunkan pedangnya, menghantam kepala Ning Xiaoling. Momentum pedang yang dahsyat memaksa Ning Xiaoling beradaptasi di tengah serangan, mengayunkan tangan kanannya keluar, bertabrakan dengan pedang yang datang. Di tengah benturan keras itu, kilatan api berkobar. Ning Xiaoling menangkis pedang itu, buku-buku jarinya mati rasa karena syok, tetapi ia tetap mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, menebas kepala Kuwu. Pedang ramping Sentu melesat membentuk busur merah darah di udara. Kuwu, yang menghunus pedang tulangnya di udara untuk menangkis, sekaligus menyelipkan sebilah pedang tajam dari lengan kirinya dan diam-diam menusuk perut Ning Xiaoling. Ning Xiaoling merasakan bahaya dengan tajam. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menangkis pedang yang menempel di pedangnya, sekaligus mundur sedikit untuk menghindari ujung tajam pedang tulang itu. Sepertinya kau memiliki aura yang familiar, kata Kuwu, matanya menyipit saat ia menatap titik di mana cahaya pedang telah memudar. Ning Xiaoling menghindari serangan itu, mengetuk tanah dengan jari-jari kakinya dan menggoyangkan pakaiannya untuk menyerap kekuatannya. Ia sepenuhnya fokus, terus mencari kelemahan lawannya, dan tak ingin berbicara. Sambil berbicara, Kuwu mengayunkan pedang tulang dengan lengannya. Bagaikan panah silang yang melesat seperti bumerang, pedang itu melesat di udara dengan lengkungan yang tajam dan cerdik, menghantam Ning Xiaoling. Ning Xiaoling menggenggam sentu dan mengarahkannya ke depan untuk menangkis serangan itu. Pedang tulang itu kembali ditangkis. Ia mundur selangkah. Tanpa sempat bernapas, Kuwu mengendalikan pedang tulang terbang itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya, mengikuti gerakannya, melancarkan gerakan tebasan yang lincah. Dalam sekejap, kedua sosok itu kembali bertabrakan. Ning Xiaoling membuka penglihatan pedangnya, mengayunkan pedang itu dalam tangkisan terus-menerus. Ia menggunakan teknik yang ia pelajari saat berada di Yujian Tianzong. Meskipun ia tekun berlatih seni spiritual dan teknik pedang sekte guling, dalam situasi hidup mati yang sesungguhnya, ia hanya bisa mempercayai teknik yang diajarkan oleh guru dan rekan-rekan seperguruannya. Pedang dan pisau beradu cepat, percikan api beterbangan di tengah suara benturan. Ning Xiaoling menahan napas, mengerahkan hampir seluruh energi dan jiwanya, mengandalkan penglihatan dan persepsi pedangnya untuk menangkis serangan pedang Kuwu. Pedang-pedang itu beradu, menderu tanpa henti. Ning Xiaoling berulang kali mundur dalam cahaya api yang kacau, bayangannya tampak terhuyung-huyung membentur dinding. Saat Kuwu mengejar, senyum serakah tersungging di wajahnya. Ia berteriak panik, aura ini, kau memiliki otoritas penguasa dunia bawah yang tersebar, begitu murni, tak heran kau memiliki pedang patah ini. Suara Kuwu serak dan menusuk, dan Ning Xiaoling, yang kelelahan karena melawannya, nyaris tak bisa mendengarnya. Hanya beberapa suku kata tajam yang menusuk telinga Ning Xiaoling bagai pisau, menusuk gendang telinganya. Perbedaan alam mereka begitu besar sehingga setiap gerakan Ning Xiaoling hanya bisa menekannya untuk sementara. Respons Kuwu tenang. Jika ia menunjukkan kelemahan, ia akan melancarkan serangan dahsyat. Benturan baja berlanjut, dan pedang Ning Xiaoling yang dijaga ketat akhirnya membuka celah. Kuwu menebas dengan pedangnya, menghantam bahu Ning Xiaoling dengan punggung pedangnya, membuatnya terpental. Ning Xiaoling merasakan nyeri tajam di bahu kanannya, hampir tak mampu menahan bilah pedang. Sayang sekali, Kuwu menatapnya, tersenyum sambil menyerahkan pedang itu. Kau membawa kekayaan yang tak terbayangkan, tapi sayang kau tak bisa menyimpannya, menyerahkannya padaku. Jurus pedang Ning Xiaoling telah habis dalam pertarungan sebelumnya, upaya selanjutnya pasti akan mudah digagalkan. Namun, dengan nyawanya yang dipertaruhkan, jantungnya berdegup kencang, dan ia tak bisa mengingat apapun lagi. Tubuh Kuwu melayang ke atas, seperti ular berbulu yang menari lincah di udara. Tertekan selama berabad-abad di lembah ular putih, ia mengerahkan tekad yang luar biasa dan menahan rasa sakit yang tak berujung sebelum akhirnya melepaskan kesadarannya dari tubuhnya, berubah menjadi roh iblis yang mandiri. Meskipun tubuh ini jauh lebih lemah daripada wujud bersisik ular berbulu, ia cukup lincah untuk menjelajahi dunia bawah dengan mudah. Kuwu terus maju, menguras kekuatannya sedikit demi sedikit, seperti yang dilakukan para murid manusia ini pada tubuh asli mereka sendiri, menguras kekuatannya, mengupas sisiknya, memotong dagingnya, membunuhnya dengan brutal. Tentu saja, ia tidak punya banyak waktu. Sekte Roh Kuno masih memiliki beberapa monster. Jika mereka mengetahui apa yang terjadi di sini, semua usahanya akan sia-sia.
Ia harus segera membunuh Ning Xiaoling, menyerap pecahan kekuatan, merebut pedang Sentu, dan melarikan diri ke pembuluh darah dunia bawah di sepanjang jalurnya. Gadis di balik tas kain itu membuka tas harta karunnya, tetapi mendapati ia tidak bisa pergi. Keputusasaan membuncah dalam dirinya. Ia mendengarkan suara benturan pedang yang tajam, menutupi telinganya, dan diam-diam mengintip untuk melihat Ning Xiaoling. Adik junior ini sungguh tangguh. Meskipun perbedaan alamnya sangat jauh, ia masih mampu mengimbanginya dengan berbagai jurus pedang dan manuver akrobatik yang luar biasa. Namun semua orang tahu bahwa kematian Ning Xiaoling hanyalah masalah waktu. Mereka juga tahu bahwa jika adik junior ini terbunuh, merekalah yang akan menjadi korban berikutnya. Namun, diselimuti kabut gelap, mereka tak punya nyali untuk melawan. Ding! Tubuh Ning Xiaoling sekali lagi terhempas oleh angin pedang yang dahsyat. Ia tersungkur ke tanah, darah merembes dari balik gaun putihnya. Pergelangan tangannya mati rasa karena syok. Kuwu tersenyum tenang, dan pedang tulang itu menebas angin. Kilatan cahaya putih melintas, menerjang wajah Kuwu. Roh Xiantian. Ekspresi Kuwu sedikit terkejut, tetapi ia bereaksi dan mengayunkan pedangnya ke arah serangan Roh Xiantian. Rubah salju itu melompat ke udara untuk menghindari serangan, menginjak bilah pedang, dan dengan satu tendangan, ia menjulurkan cakarnya dan mencakar matanya. Wajah Kuwu berubah. Bukan perubahan ekspresi, melainkan perubahan dari manusia menjadi ular. Sisik sekeras besi langsung menutupi wajahnya. Cakar tajam rubah salju itu gagal menembus baju zirahnya, dan Kuwu menyambarnya, menghancurkannya menjadi gumpalan kecil energi spiritual yang terbang kembali ke halaman ungu Ning Xiaoling. Ning Xiaoling merasa kasihan pada roh bawaannya. Sejak penciptaannya, ia belum pernah bertemu lawan yang sah yang bisa ia kalahkan. Meskipun roh bawaan ini memberinya waktu, ia juga membuatnya menderita serangan balik, yang pada akhirnya tidak berkontribusi apapun pada situasi keseluruhan. Kuwu mengayunkan pedang gandanya dan menerjangnya. Ning Xiaoling terdorong ke belakang, menderita banyak luka. Tepat saat Kuwu hendak memberikan pukulan fatal lainnya, sebuah pedang abu-abu melesat ke pelipisnya dari arah mayat ular berbulu itu. Minglang menekan alisnya, berjuang berdiri, dan mengulurkan pedang. Kuwu menyambut pedang itu dengan tangannya yang bersisik, tubuhnya sedikit terhenti. Ning Xiaoling mundur selangkah, nyaris menghindari serangan itu. Belum mati, Kuwu meremukkan pedang terbang itu, menatap Minglang dengan tatapan dingin. Ning Xiaoling berlari menuju kantong kain. Apa yang kau lakukan? Jangan pancing dia ke sini. Gadis itu ketakutan, berpikir semuanya sudah berakhir. Adik perempuan ini pasti akan menghancurkan dirinya sendiri. Ning Xiaoling berdiri di sampingnya. Minggir, katanya. Gadis itu dengan senang hati melakukannya dan dengan patuh menyingkir. Kuwu menatapnya dan sedikit mengernyit. Ning Xiaoling menarik napas dalam-dalam, menekan lukanya, dan berkata, kau memaksaku melakukan ini. Kuwu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kau punya trik lain? Ning Xiaoling menarik tali yang mengikat kantong kain itu. Belum lagi Kuwu, bahkan Minglang yang sekarat pun terkejut. Kantong kain itu terbuka, dan isinya penuh dengan berbagai macam harta spiritual. Gadis kecil di sebelahnya tercengang. Ning Xiaoling meraih harta spiritual berharga itu dan mengayunkannya tanpa berpikir. Ini adalah aset bersama dirinya dan saudaranya, dan ia merasakan sakit di hatinya ketika membuangnya. Duka dan amarah dalam dirinya berubah menjadi kekuatan di tangannya, dan harta magisnya menghujani dengan kecepatan meteor. Banyak dari harta magis ini pada dasarnya bersifat ofensif, dan mereka melepaskan kekuatannya. Energi pedang, formasi, kuncian pedang, ledakan, arus deras, deretan warna yang mempesona. Seperti burung pemarah, mereka menyerang Kuwu satu demi satu. Kau, seorang rekan murid, mengamati harta magis yang beterbangan, mengenali identitasnya, apakah kau Ning Xiaoling? Ning Xiaoling mengangguk. Mengapa kau masih berdiri di sana? Serang bersama, atau kita semua akan mati. Ketenaran Ning Xiaoling kini hanya kalah dari Minglang. Kini setelah pemimpin mereka tumbang, orang nomor 2 mereka masih hidup dan sehat. Pengetahuan ini memberi mereka keberanian yang tak terjelaskan. Karena mengira mereka akan dibunuh jika tetap menghindar, para murid mengumpulkan keberanian dan menyerbu maju, menghunus pedang. Wanita muda di samping Ning Xiaoling diam-diam berlari ke arah Minglang. Ia cukup cerdas untuk tahu bahwa hanya dengan menyembuhkan luka Minglang mereka dapat meraih kemenangan. Minglang menggelengkan kepalanya lemah. Kondisinya semakin memburuk, dan ia hampir pingsan hanya setelah beberapa serangan. Semangat dan ambisinya yang tinggi selama lebih dari 1 dekade akan segera hancur, membuatnya merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan yang mendalam. Sementara itu, tas Ning Xiaoling yang menggembung semakin menipis. Harta spiritual yang ia kumpulkan dengan susah payah sepanjang hari hampir habis. Selain mata kehidupan, yang ia bawa untuk meramal nasib baik dan buruk, ia menggunakan semua harta spiritualnya, terlepas dari pangkatnya, dengan kekuatan yang sama. Akhirnya, ia melemparkan rantai kehidupan hantu. Rantai itu mengembang menjadi bayangan raksasa di udara, sayapnya mengembang seperti iblis, cakarnya mencengkeram Kuwu.
Dengan satu tebasan horizontal dan vertikal pedangnya, Ku Wu menebas rantai kehidupan hantu, langsung memutusnya. Wanita muda yang merawat Minglang merasa ngeri dan ketakutan. Ia mengumpulkan keberaniannya, meraih panji pemanggil roh, dan sambil berteriak, bergegas menuju Ku Wu. Wanita muda itu melambaikan panji, dan angin dingin bertiup melalui aula. Semua roh yang telah mati di sini terbangun kembali dan berkumpul di tengah aula. Tidak, teriak Ning Xiaoling, mencoba menyela. Namun, tangisannya tenggelam oleh tangisan hantu. Ku Wu tertawa, wajahnya berubah menjadi ular putih. Mulutnya terentang lebar, menyerap segalanya. Alih-alih melukainya, hantu-hantu itu justru menjadi santapannya. Beberapa luka Ku Wu yang tersisa mulai pulih. Ia menjadi semakin kuat. Siapa yang mungkin bisa membunuhnya? Terima kasih, gadis kecil. Ku Wu menatap gadis yang sedang mengibarkan bendera pemanggil roh dan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Wajah gadis itu pucat pasi, cengkeramannya pada tiang goyah, dan bendera itu jatuh ke tanah dengan bunyi patah. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ku Wu setengah melayang di udara, sayap hitam tumbuh di punggungnya. Angin tak kasat mata menopang tubuhnya dengan mantap, dan kedua pedang di tangannya berputar dengan kecepatan yang semakin cepat, berdentang dan menangkis serangan gabungan dari murid-murid lainnya. Ia kemudian membalas dengan kekuatan pedang yang lebih besar, menjatuhkan ketiga murid yang mengapitnya dengan satu tebasan pedang Ku Wu. Mereka jatuh ke tanah, dua horizontal dan satu vertikal, menyemburkan darah, luka mereka bervariasi tingkat keparahannya. Ning Xiaoling menarik napas dalam-dalam. Melihat sekeliling, harta spiritual berserakan di tanah seperti besi tua. Di belakangnya hanya ada dinding tebal kuil, tanpa jalan keluar. Ku Wu mengabaikan para murid yang menggeliat kesakitan. Ia memegang pedang tulang di masing-masing tangan, melayang di atas harta karun yang berserakan saat mendekati Ning Xiaoling. Ning Xiaoling, apakah itu namanya? Ku Wu tersenyum, lidahnya menjulur keluar, jari-jarinya bergerak santai, dua pedang menari-nari di sekelilingnya. Pemuda itu, wajahnya berubah menjadi ular putih, bertanya sambil tersenyum, ada kejutan lagi. Hati Ning Xiaoling tiba-tiba menjadi tenang saat mendengarkan kata-katanya. Ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan kakak laki-lakinya dalam situasi seperti itu. Ia tak bisa menemukan jawaban, jadi ia berhenti memikirkannya. Jika kakak laki-lakinya meninggal, mungkin sosok familiar berbaju putih itu akan menunggunya di jembatan Naihe. Saat mereka bertemu, ia bahkan mungkin punya kesempatan untuk berkata, lama tak bertemu, kakak laki-laki. Tidak ada kejutan lagi. Tidak ada kejutan, hanya percaya pada pedang di tanganku. Ia mengerucutkan bibir setelah selesai berbicara, memegang pedang ramping itu di kedua tangan, bilah pedang bergagang hitam dan berbilah merah itu mengarah langsung ke jantungnya. Ekspresi gadis itu terfokus. Tapi hidup bukanlah buku cerita. Tekad memang bisa membuat seseorang lebih kuat, tetapi tidak dapat menjembatani jurang pemisah. Ketika Ku Wu melihat Ning Xiaoling menerjangnya dengan pedang tergenggam di kedua tangan, ia tahu kekalahannya tak terelakkan. Ning Xiaoling berlari kencang, melompat ke udara bagai burung yang terbang dari tepi tebing. Dalam sekejap, Shen Tu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di atas kepala dan menebas Ku Wu. Lengkungan pedang itu berkilau bagai cahaya bulan yang redup. Seketika membubarkan kabut dunia bawah di sekitarnya. Pedang semerah darah itu melesat sepanjang puluhan kaki, membentang dari ujung aula ke ujung lainnya. Serangan itu hampir melampaui puncak alam panjang umur. Sosok Ku Wu terkunci dalam pedang Shen Tu, tetapi ia tetap tak gentar, bahkan menghadapi serangan itu secara langsung. Pedang Shen Tu memang kuat, tetapi pedang tulangnya juga ditempa dari tulang sayap ular berbulu. Semua ular berbulu yang masih hidup adalah keturunan dari mantan penguasa dunia bawah. Pedang yang terbuat dari sisik penguasa dunia bawah tidak akan kalah kokoh dari pedang suci ini. Lagi pula, Ning Xiaoling hanya berumur pendek. Ku Wu menggabungkan kedua pedangnya menjadi satu, mengayunkannya dengan teknik pedang yang cepat dan tak terputus, mengingatkan pada aliran pedang terputus dari sekolah bela diri tersebut. Itu adalah teknik pemenggalan kepala dari dunia bawah, hanya dengan satu serangan sederhana, namun di neraka, banyak pengkhianat telah dipenggal. Dia juga seorang pengkhianat. Kedua pedang gabungan itu menebas ke atas, dengan suara retakan yang menggelegar saat energi pedang merah darah itu terbelah dua. Saat Ning Xiaoling, sosok yang terfragmentasi dan berlumuran darah, mendarat di tanah, pedang Ku Wu kembali menancap. Awalnya, Ku Wu menganggapnya sebagai wanita muda biasa dengan wilayah kekuasaan dan pengalaman praktis yang terbatas. Bahkan dengan kekuatan seluruh wilayah kekuasaannya, dia tidak bisa mengalahkannya secepat itu. Ketahanan seperti itu memang mengagumkan, tetapi tidak berarti apa-apa dalam pertarungan hidup atau mati. Murid-murid lain yang tergeletak di tanah menyaksikan tanpa daya saat Ning Xiaoling dengan cepat tertinggal di belakang. Tusukan pedang Ku Wu semakin kuat, setiap benturan memudarkan kilau pedang Ning Xiaoling. Minglang berjuang untuk berdiri. Ia menggunakan pedangnya untuk membelah kulit ular berbulu itu, meminum darahnya untuk memulihkan kekuatannya. Bagaimanapun, ia berada di alam istana ungu. Bahkan dengan laut kinya yang hancur, ia telah mendapatkan kembali kekuatan yang cukup besar dari latihan pernapasannya baru-baru ini.
Mulutnya dipenuhi bau amis darah ular berbulu itu, ia menarik pedang besi dari daging dan darahnya, menyalurkan gelombang energi spiritual. Dengan semburan petir ungu tua, ia menyerang Kuwu. Kuwu tetap tenang. Kedua pedang tulangnya, yang pernah menyatu, terpisah kembali, seperti kupu-kupu yang membuka sayapnya yang tertutup. Dengan satu tusukan pedang kening Xiaoling, ia menggenggam pedang itu dengan tangan lainnya dan menyerang Minglang. Laut ki vital Minglang rusak, memaksanya untuk hanya menarik satu semburan energi spiritual, tidak dapat menggantikannya. Jadi, meskipun serangannya dahsyat, bahkan serangan pertamanya berhasil menekan Kuwu, kekuatannya menurun drastis. Murid-murid lain menghunus pedang mereka, berkumpul kembali, dan menyerang. Menyaksikan pemandangan ini, Kuwu tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali kenangan bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, tak terhitung anggota klan Netherworld menebasnya dengan pedang yang ditempa petir dan api, ia pernah menjadi dewa mereka, disembah dengan penuh pengabdian. Namun setelah bencana itu, segalanya berubah. Kuil hancur, suku terpecah belah, dan ia kehilangan sebagian besar kekuatannya, dimusuhi oleh para pengikutnya. Benih kebencian terkubur di lembah ular putih selama berabad-abad, dan bunga-bunga dosa bermekaran seperti sayap hitam yang terbentang di belakangnya. Tak mampu menahan kenangan itu. Ia perlahan berubah dari manusia menjadi ular berbulu lagi. Kekuatan yang terpendam dalam dirinya mulai mengembang dan terlepas. Pedang tulang itu mengiris udara, garis-garisnya terjalin tajam. Cahaya pedang Ning Xiaoling perlahan menghilang. Energi spiritual Minglang telah habis, dan ia terjepit ke dinding oleh sebilah pedang, setengah pingsan dan setengah mati. Murid-murid lainnya tak mampu melancarkan serangan yang efektif. Tak seorang pun mampu membalikkan keadaan. Kuwu merasakan kesepian. Tubuhnya menyeruak menembus jubah rumput yang menipu, otot-ototnya yang kekar meletus dengan deras. Ekor ramping namun kuat bahkan tumbuh dari punggungnya, dan sepasang sayap hitam tumbuh dari tulang belikatnya, masing-masing mengepakkan bilah bulu hantu. Setengah manusia, setengah ular, keilahiannya masih tersisa. Inilah kebebasan dan kekuatan yang telah lama hilang. Seorang gadis muda yang berlinang air mata menyaksikan Minglang, terluka dan tak sadarkan diri, serta kekalahan Ning Xiaoling yang semakin menjauh. Tak sanggup lagi menahan tekanan, ia bergegas maju, panji pemanggil roh di tangan. Kuwu menatapnya dan tersenyum tipis, gadis baik, karena aku tak punya waktu, kau menawarkan senjata ini. Ia mengulurkan telapak tangan untuk menangkis bendera. Tangannya yang bercakar mencengkeram puncak tiang bendera dan memutarnya. Gadis itu merasa seperti tersengat listrik, tubuhnya lumpuh, dan ia terlempar. Kuwu meraih tiang bendera. Di saat yang sama, Ning Xiaoling tak mampu lagi menahan tekanan pedang tulang. Setelah menangkis hantaman pedang kuno itu, bagaikan kapal raksasa yang menghantam pantai, ia terhimpit ke dinding. Debu berjatuhan, menempel di rambut Ning Xiaoling yang acak-acakan. Kuwu memegang panji pemanggil roh, memandangi tiangnya yang lurus dan permukaannya yang halus, lalu tersenyum, panji ini layak menjadi senjata suci Sekte Daoling Netherworld. Material dan konstruksinya luar biasa. Sekte Daoling Netherworld, itulah nama sekte roh kuno sebelum berganti nama. Ning Xiaoling memegang dinding dengan satu tangan, tangan lainnya menggenggam bilah pedang yang patah dengan lemah. Rasa sakit itu menguras semangat juangnya. Ia berharap bisa mendongak dan melihat sosok berbaju putih berdiri di hadapannya, tetapi semua itu hanyalah mimpi. Kuwu mulai mengibarkan panji, bagaikan seorang pemenang yang kembali dengan penuh kemenangan. Angin menderu, dan ratusan hantu berparade di malam hari. Dalam kabut kelabu, roh-roh pendendam yang telah mati di sini bangkit kembali, menyatu menjadi wujud dan naik ke atas. Ini adalah bekas situs kuil ular putih dan medan perang kuno. Mayat yang tak terhitung jumlahnya telah membusuk di sini, jatuh ke dunia bawah. Meskipun telah lama mati, roh mereka melahap, mereka masih tertidur di dalam tanah, menunggu hari kebangkitan. Kuwu melambaikan panji-panjinya. Roh-roh jahat menanggapi perintahnya, berkumpul dalam jumlah yang terus bertambah. Ia membuka rahangnya yang berdarah dan melahap mereka. Ular berbulu itu tumbuh lebih besar, roh-roh mayatnya berubah kembali menjadi daging dan darahnya. Jika ia terus melahap mereka, ia akan merasuki roh-roh orang mati dan menjadi dewa ular berbulu sejati, melintasi dunia bawah. Keberadaan panji pemanggil jiwa ini merupakan anugerah baginya. Namun tak lama kemudian, ekspresi Kuwu sedikit berubah. Ia menyadari bahwa ada lebih dari satu pusaran roh mayat hidup di aula ini. Tidak jauh darinya, ada mata lain. Ning Xiaoling berdiri tepat di tengah mata itu. Sentu, yang dulu meredup, kini menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang telah mati dan bersinar dengan pancaran darah yang baru. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Ning Xiaoling. Ia bisa merasakan bilah pedang itu perlahan bangkit. Mata Kuwu menyipit, niat membunuhnya terlihat jelas. Gadis muda itu sebelumnya telah melakukan langkah absurd dengan memberikannya sebuah bendera, namun ia tak menyangka akan melakukan hal yang sama. Kuwu mengayunkan pedangnya. Badai iblis di sekitarnya langsung mereda. Ning Xiaoling berdiri diam, pedangnya dipenuhi kekuatan, dan kekuatan itu mengalir kembali ke dalam dirinya, mengangkat alamnya lebih jauh lagi.
Ia telah melompat dari alam umur panjang yang lebih tinggi ke puncak umur panjang, setengah langkah menuju Istana Ungu. Namun itu tetap tak berarti. Kemajuan Kuwu bahkan lebih besar lagi. Hanya dalam waktu singkat, ia telah maju dari tahap awal Istana Ungu ke lantai 2. Kuwu memegang pedangnya dengan mantap di masing-masing tangan, panji pemanggil roh di belakangnya bagaikan bendera pertempuran. Ia merasakan kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya. Darahnya bagaikan air dunia bawah, daging dan tulangnya bagaikan roh hantu. Gadis kecil, aku akan membawa pedangmu dan pecahan-pecahan kekuatan di dalam dirimu, dan menjadi penguasa dunia bawah yang baru, kata Kuwu lembut. Pedang bermata dua itu menebas dalam lengkungan sempurna, turun di udara. Ning Xiaoling tidak menatapnya. Ia menatap bilah pedang merah darah yang menyala di tangannya. Saat itu, ia merasakan bilah pedangnya menempel di tangannya. Sentu terhubung dengan telapak tangannya, menggali ke dalam pikirannya, memanfaatkan semua pengetahuan dan sistem kultivasi di lautan kesadarannya. Ia merasakan lengannya terayun merespons gerakan yang muncul dari pikirannya. Tapi itu bukan kesadarannya sendiri, melainkan bilah pedang yang mengarahkan tubuhnya. Perasaan ini, kesatuan manusia dan bilah pedang. Ning Xiaoling merasa ia seharusnya terkejut, tetapi ia tidak bisa. Sentu juga mengendalikan emosinya. Saat Kuwu menerjang, Sentu merespons. Tubuhnya terangkat tanpa sadar, koordinasi energi spiritual dan pilihan gerakannya mencapai kesempurnaan yang dapat dihimpun oleh tubuh dan ilmu pedangnya. Kuwu terkejut. Dalam pertarungan jarak dekat pertama mereka, gerakan mereka bertabrakan dan hancur, membuatnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pedang suci Ning Xiaoling yang tak terhentikan menembus celah ilmu pedangnya dengan tepat, menembus baju zirahnya dan mengangkat sisik berdarah. Luka-luka Kuwu sembuh dengan cepat. Ekspresinya menjadi serius, dan ia mengayunkan kedua pedangnya, menebas Ning Xiaoling yang terduduk di tanah. Ning Xiaoling pertama-tama menggunakan teknik nafas tersembunyi untuk menghindari kuncian pedang, lalu melompat maju setengah kaki dengan langkah limbo, tepat di pusat energi pedang Kuwu. Ia kemudian menggunakan teknik fiksasi ilusi Sekte Roh Kuno untuk menenangkan diri, lalu melanjutkan dengan riasan musim gugur pasir dan salju Sekte Tian, kemudian, menggunakan teknik pelangi putih menusuk matahari, yang dilengkapi dengan teknik roh Netherworld, ia berbalik dan menusuk balik tepat di titik serangan Kuwu. Rangkaian manuver yang rumit ini, mulai dari teknik pergeseran hingga aliran energi spiritual, diselesaikan hampir seketika. Ini adalah sesuatu yang tak pernah bisa dicapai oleh seorang kultivator biasa. Kuwu terkena serangan di bahu kanannya, memaksanya bergeser ke samping untuk jarak tertentu. Ia kemudian menggunakan ekornya yang panjang untuk menghantam tanah, menopang dirinya dan menghilangkan kekuatan tersebut. Pedang Ning Xiaoling yang patah berputar, dan ia menerjang ke depan, memadukan berbagai teknik pedang. Kuwu segera memahami masalahnya. Pedang ini benar-benar pedang yang tak tertandingi. Senyum Kuwu melebar. Sayang sekali kau tak layak mendapatkannya. Ia tidak terpengaruh oleh perpaduan manusia dan pedang Sentu. Sebaliknya, sensasi benturan pedang langsung adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, dan darahnya mendidih. Kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya. Arus udara muncul entah dari mana, mengangkat tubuhnya ke atas. Tubuhnya yang ramping dan seperti ular semakin membesar, menyerupai cambuk baja. Riak-riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar di kabut kelabu, seperti cincin api. Guntur dan kilat berbenturan, lolongan memilukan para mayat hidup, benturan pedang, deru api, kedua sosok itu lenyap dalam barisan yang kacau dan mengiris, segudang suara menyatu menjadi hiruk-pikuk. Gadis muda itu dan 3 murid laki-laki lainnya menyaksikan, emosi mereka bergejolak. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa dalam pertempuran ini, Ning Xiaoling kini setara dengan iblis ular berbulu. Kabut gelap itu terus-menerus terdorong dan kemudian bersatu kembali. Lengkungan yang diukir oleh pedang itu menyerupai bulan di awan. Cahaya pisau merah dan energi pedang putih, keduanya memotong dan menyambar, dari tanah hingga ke tiang-tiang istana. Sosok Ning Xiaoling terus menghindar di sepanjang balok-balok, menunggu kesempatan untuk menyerang. Kuwu, pada gilirannya, menyia-nyiakan kekuatannya, mengerahkan kekuatan brutal yang tak terhentikan untuk menghancurkan kekuatan Ning Xiaoling. Luka yang ditimbulkan, meskipun parah, hampir tidak fatal. Namun, hal ini membuat Kuwu cemas. Penundaan dapat menyebabkan konsekuensi yang tak terduga. Jika mereka berdua berlarut-larut seperti ini dan Sekte Guling mengetahui kemajuan mereka, semua usahanya akan sia-sia. Batasan jembatan Naihe dapat menghentikan orang-orang kecil itu, tetapi tidak yang lama. Balok-balok itu terus berjatuhan. Ning Xiaoling dengan cepat kehilangan pijakannya dan terpaksa kembali ke tanah. Niat membunuh turun dari langit dengan suara angin. Sebelum Ning Xiaoling sempat mendongak, Sentu sudah bereaksi. Ning Xiaoling menyambutnya dengan pedangnya. Kali ini, ia menggunakan teknik pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Perpaduan sutra hati Sekte Guling dan ilmu pedang batin Sekte Yu Jiantian. Sikap Ning Xiaoling juga berubah. Aura gelap berputar di sekelilingnya, dan aura kematian samar terpancar dari wajahnya yang cantik dan halus, membuat kulitnya yang sudah putih tampak semakin pucat. Teknik pedang ini.
Pada saat ini, Kuwu yang selalu percaya diri tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin? Bagaimana kau tahu pedang bencana terikat? Siapa yang mengajarimu ini? Ning Xiaoling tak mau menjawab, karena kakak laki-lakinya telah mengatakan kepadanya bahwa penjahat banyak bicara, sementara Tuan tetap diam. Ia menganggap ini sebagai nasihat berharga. Namun ia juga mengetahui nama teknik pedang ini, pedang bencana terikat. Itu adalah pertanyaan yang telah lama ia renungkan, dan kemudian diungkapkan oleh orang baik hati dengan tulisan tangan yang buruk. Bencana terikat, kedengarannya kuat. Ketika Ning Xiaoling benar-benar menggunakannya, ia menemukan bahwa teknik pedang ini tidak hanya kuat, tetapi bahkan mungkin dirancang khusus untuk membunuh ular berbulu itu. Semua serangan Kuwu diprediksi dan diblok oleh teknik pedang ini, bahkan ayunan ekornya yang tiba-tiba pun memiliki penangkal. Teknik pedang Yujian Tianzong, dengan penampilannya yang benar-benar berbeda, kini memiliki kecemerlangan baru yang luar biasa. Menghancurkan baju zirah, mengupas sisik, menghancurkan tulang, memenggal kepala, membedah mayat. Pedang Ning Xiaoling berkilat dengan niat membunuh saat ia menyerang Kuwu dengan gerakan yang luwes dan mengalir. Kuwu tidak kalah, melainkan, gelombang ketakutan membuncah dalam dirinya. Apa hubunganmu dengannya? Apakah dia masih hidup? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kuwu memanipulasi energi spiritualnya, menangkis serangan gencar gadis itu. Ning Xiaoling mendengarkan gumamannya yang tak henti-hentinya, tetapi tak kuasa menahan diri untuk bertanya, siapa dia? Siapa dia? Kau bertanya siapa dia? Apa kau benar-benar tidak tahu, atau kau berpura-pura? Kuwu tiba-tiba tampak gila. Ia melepaskan diri dari cengkeraman yang represif itu, pedang tulangnya menghunus salib putih yang tak terhitung jumlahnya dalam satu tarikan napas. Memanfaatkan wilayah kekuasaannya yang unik, Kuwu dengan cepat membalikkan keadaan. Kedua pedangnya menebas dengan ganas, ia meraung marah, dia pengkhianat, pembuat onar, penjahat licik. Beraninya orang seperti dia mengaku sebagai kaisar. Kuwu membayangkan Ning Xiaoling sebagai Ning Xiaoling. Ia menggunakan amarahnya untuk menekan rasa takut naluriahnya dan kembali menguasai diri. Ia langsung mengerti, gadis ini pasti murid langsung wanita itu. Seorang murid tetaplah seorang murid. Sehebat apapun ilmu pedangnya, dalam hal wilayah kekuasaan, ia tetap lebih unggul. Ia hanya perlu memanfaatkan keunggulannya dan perlahan-lahan melemahkannya. Luka-lukanya sendiri dapat sembuh dengan cepat, tetapi luka-luka Ning Xiaoling tidak. Ning Xiaoling juga memahami hal ini. Bahkan dengan semua tipu dayanya, ia tetap tidak bisa menang. Inilah jurang pemisah antara Changming dan Ziting. Ning Xiaoling tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Nyonya Bai. Andai saja kakak laki-lakinya ada di sini. Ia merasa tak berdaya, menyesal, dan putus asa, lalu menyadari bahwa emosinya perlahan kembali ke tubuhnya. Ini berarti pengaruh Sentu padanya juga melemah. Tak lama lagi hubungan Sentu dengannya akan benar-benar terputus, dan ia akan mati. Ziting. Andai saja ia bisa memasuki Ziting. Ia bisa merasakan bahwa wilayahnya hanya berjarak segaris tipis dari Ziting. Tapi bagaimana ia bisa melewati batas itu? Cabut benderanya, teriak Ning Xiaoling dengan geram di bawah. Cabut benderanya, panggil roh-roh. Semua orang mendengar kata-katanya. Kuwu tertawa. Kau pikir kau mengandalkan ini untuk memperpanjang hidupmu? Angan-angan saja. Kilatan pedang menembus langit. Ning Xiaoling meraung lagi, panggil roh-roh, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya dan menerjang Kuwu. Ia ingin mencegatnya, mengulur waktu bagi orang-orang di bawah. Para murid di bawah saling memandang dengan bingung. Mereka pernah melihat pemandangan itu sebelumnya. Bendera jiwa menari-nari, dan ular putih menuai keuntungan yang jauh lebih besar daripada Ning Xiaoling. Ini, apakah adik perempuan Xiaoling sudah gila? Tak satu pun dari mereka bergerak. Dari atas, erangan Ning Xiaoling terdengar. Benturan pedang itu menyayat hati. Gadis muda itu adalah yang pertama berteriak, aku percaya pada adik perempuan. Dia telah membuat begitu banyak keputusan yang salah sebelumnya, jadi dia tidak takut membuat keputusan yang salah lagi. Skenario terburuk, kami akan mati bersama. Dia bergegas ke bendera jiwa, menggenggamnya dengan kedua tangan, dan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menariknya. Namun Kuwu sebelumnya telah menancapkan bendera itu ke tanah, dan dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menariknya keluar. Dia menatap yang lain dan berkata dengan marah, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Ayo bantu, apa kalian akan melihat adik perempuan Xiaoling dipukuli sampai mati? Ketiga lainnya bertukar pandang dan mengangguk tegas. Mereka juga berlari dan ikut serta. Namun, bendera itu tertancap terlalu kuat, dan mereka bertiga, yang terluka parah, tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Bendera itu tak bergeming. Di atas, Ning Xiaoling jelas-jelas sedang merosot. Pedang itu menancap padanya bagai pohon, dan pedang Kuwu bagai kapak yang menebas batang pohon. Sebesar apapun pohon itu, pada akhirnya akan terpotong. Pedang pengendali bencana Ning Xiaoling telah habis. Pedangnya yang jatuh dihadang oleh pedang kembar Kuwu, yang mengayunkan tebasan dahsyat, mengenai perut Ning Xiaoling. Gadis itu terlempar ke belakang, menghantam dinding dengan bunyi gedebuk, tubuhnya terjepit di reruntuhan bangunan. Kuwu mengabaikan orang-orang yang menarik bendera.
Ia sama sekali tidak peduli. Ia bahkan berharap mereka akan segera mencopot bendera, mengantisipasi ekspresi putus asa Ning Xiaoling saat adegan tertentu terungkap. Namun ia tak mau menunggu. Kesatuan tubuh dan pedang Ning Xiaoling telah hancur, dan langkah selanjutnya adalah pembantaian brutal. Ia menatap tubuhnya sendiri yang sama terlukanya dengan rasa tidak puas. Meskipun lukanya tidak fatal, sungguh memalukan terluka lintas batas. Bahkan, saat ia memikirkan hal ini, gerakannya tidak melambat. Ia memutar pedang ke pipi kanannya dan melontarkan dirinya keluar, seperti tombak. Ini adalah serangan pertama Ning Xiaoling. Ia berniat membunuhnya. Dengan pedangnya, ia menerjang tembok tempat Ning Xiaoling didesak. Jeritan gadis muda itu menyayat hati. Darah mengucur deras. Cabut benderanya. Ia memuntahkan darah, suaranya sudah lemah. Gadis yang menarik bendera itu telah menghabiskan seluruh tenaganya, ia begitu cemas hingga hampir menangis. Suara Ning Xiaoling semakin parau. Ia masih berjuang melawan, tetapi kenyataannya, ia tak ada bedanya dengan domba yang akan disembelih. Ning Xiaoling menggunakan pisaunya untuk menangkis pedangnya dengan erat, melindungi bagian vital Laut Qi Ziting. Namun ia hanya bisa menangkis satu pedang. Pedang lainnya tertancap tepat di perut bagian bawahnya. Tubuhnya kesakitan. Ning Xiaoling meraih tangan pedangnya dan mencoba menepisnya. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa menandingi kekuatan Ku Wu? Pedang itu menembus sedikit demi sedikit, hampir menembus perut bagian bawahnya dan memakukannya ke tembok. Hasilnya telah ditentukan. Ku Wu menatapnya, dan ia sudah bisa membayangkan adegan memakunya sampai mati, membelah Laut Qi Zitingnya, dan secara pribadi mengekstraksi pecahan-pecahan kekuatan penguasa dunia bawah. Di aula utama, seorang gadis muda berteriak memilukan, "Puers! Apa kalian laki-laki? Tarik lebih kuat." Meridian di lengan ketiga murid lainnya menggembung, otot-otot mereka menegang. Mereka mengerahkan seluruh tenaga, tetapi bendera itu hanya sedikit bergeser, dan mereka tidak bisa menariknya. Jeritan Ning Xiaoling semakin lemah, seolah-olah ia akan mati. "Biarkan aku melakukannya juga." Sebuah suara terdengar dari belakang gadis muda itu. Minglang terbangun, terhuyung-huyung, tangannya yang berlumuran darah juga memegang bendera pemanggil roh. Ekspresi gadis muda itu terkejut, dan ia langsung bersemangat. Tak satu pun dari mereka berkata sepatah kata pun. 1, 2, 3. Tarik. Keempatnya meraung serempak. Mereka berasal dari meridian yang berbeda, tetapi mereka semua meraung serempak. Krak. Bendera pemanggil roh ditarik keluar. Kekuatan gadis muda itu melemah, dan ia terhuyung mundur, mendarat di tanah. Ia tidak merasakan sakit, tetapi ia tak mampu lagi menahan air matanya, yang benar-benar membuatnya menangis terseduh-seduh. Yang lain memegang erat tiang-tiang dan mengibarkan bendera pemanggil roh sekuat tenaga. Bendera-bendera berkibar, entah untuk memberi semangat atau mengucapkan selamat tinggal. Aura gelap bergejolak. Ning Xiaoling terjepit di dinding, berlumuran darah, perutnya tertusuk pedang besi. Roh-roh jahat bergejolak di belakangnya. Ku Wu mengabaikannya, mendesah, "Betapa bodohnya kau. Tidakkah kau tahu bahwa memasuki halaman ungu melibatkan kesengsaraan iblis batiniah? Saat itu, kau akan diselimuti kepompong, tak tertembus manusia biasa, tetapi aku dapat dengan mudah menembusnya dengan teh ilahiku dan membunuhmu." Ning Xiaoling memuntahkan darah. Bibirnya bergerak, seolah tak dapat berbicara, dan suara gemericik di tenggorokannya menyerupai tawa. Roh-roh jahat bergejolak. Wajah Ning Xiaoling sepucat kertas emas. Ku Wu menatap wajahnya, raut kesedihan terpancar di wajahnya. Apakah ada gunanya memasuki halaman ungu di saat-saat terakhirnya? Ning Xiaoling perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresi Ku Wu tiba-tiba membeku. Bagaimana mungkin? Teriaknya kegirangan. Ia jelas merasakan Ning Xiaoling telah menembus penghalang itu dan memasuki halaman ungu. Tapi mengapa tidak ada tanda-tanda kapalan di tubuhnya? Mustahil. Ini adalah hukum langit dan bumi, tak terkalahkan. Kecuali jika ia telah mengalami kesengsaraan iblis batiniah. Mungkinkah ia jatuh dari halaman ungu? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ku Wu dapat dengan jelas merasakan bahwa ia hanyalah seorang gadis biasa. Ku Wu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong pedangnya ke depan, menghancurkan organ-organ dalamnya dan membunuhnya sepenuhnya. Namun pedang itu tidak bergerak sedikit pun. "Wilayahmu." Pupil mata Ku Wu mengembun menjadi satu garis. Sentu sekali lagi bersinar dengan cahaya berdarah yang mengerikan. Ning Xiaoling yang sekarat mengangkat wajahnya yang berlumuran darah. Ia menekan tangan Ku Wu yang sedang menusukkan pedang dan meremasnya kuat-kuat. Suara tulang retak tiba-tiba terdengar. "Aku telah memasuki Istana Ungu." Bibir Ning Xiaoling melengkung membentuk senyum paksa, gembira, dan lega. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.